Dampak omnibus law terhadap hak pekerja di Indonesia itu tadi seperti yang awal saya sampaikan, pertama banyak hak pesangon yang nilainya turun. Kemudian dalam menetapkan upah, ini Dewan Pengupahan yang sudah ada sudah tidak berdaya lagi ataupun hak kewenangannya sudah dikebiri karena tidak memiliki kewenangan untuk menentukan. Karena sudah ada formula-formula yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi Dewan Pengupahan sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Karena Dewan Pengupahan di Indonesia itu kan terdiri dari pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Itu merupakan hak pekerja untuk terlibat di dalam merumuskan upah sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian tadi saya sampaikan hak berunding pun hampir sama sekali tidak ada. Kemudian hak kebebasan berserikat tadi saya sampaikan bahwa akan ada orang takut untuk bergabung terhadap serikat karena model kontrak yang makin lama. Sehingga mereka akan ketakutan. Ya, yang pertama adalah saya ulangi berkaitan dengan kenaikan upah. Indonesia punya regulasi itu setiap Januari setiap tahun ada kenaikan upah. Yang mana upah tersebut terdiri dari beberapa komponen. Dan Indonesia salah satu contohnya adalah misalkan kenaikan upah itu inflasinya adalah 3,2%. Tetapi kami pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa kenaikan itu menjadi 1,6%. Itu yang pertama dampaknya. Terus yang kedua adalah tentang pemutusan hubungan kerja. Pengusaha dipermudah dengan alasan efisiensi. Padahal secara umum efisiensi itu adalah menurut pemahaman kami seharusnya banyak hal yang mesti dilakukan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Kemudian juga berkaitan dengan kompensasi pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Nilainya misal contohnya adalah orang yang dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha karena alasan efisiensi. Undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ketentuannya adalah kompensasi sebesar 1 kali ketentuan. Tapi saat ini yang terjadi adalah hanya 0,5 ketentuan. Nah, hal-hal seperti itulah salah contoh-contoh yang dampak Omnibus Law, termasuk adalah pekerja-pekerja magang dan outsourcing, termasuk adalah karyawan-karyawan yang kontrak. Jadi itu sangat berdampak bagi kami di Serikat Pekerja di Indonesia. Ada beberapa hal yang dampak dari Omnibus Law itu. Yang pertama, menggradasi hak-hak buruh. Yang kedua, menghambat pergerakan buruh itu karena mereka dengan masa kerja yang pendek sehingga mereka takut untuk berserikat. Itu salah satu yang menghambat dari pergerakan buruh. Persoalan yang pertama adalah kesempatan untuk bekerja menjadi pekerja tetap. Yang kedua adalah kesempatan untuk para pekerja untuk menjadi pengurus serikat pekerja. Yang ketiga adalah kesempatan untuk mendapatkan upah yang layak, itu tidak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan upah. Struktur skala upah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang pun itu tidak bisa dijalankan. Apalagi yang menyangkut dengan persoalan-persoalan tadi. Persoalan maternitas, persoalan jaminan sosial, dan persoalan-persoalan terkait dengan persoalan K3 misalnya. Ini sudah dengan adanya undang-undang Omnibus Law semua sirna. Serikat pekerja dalam hal ini tentu melakukan upaya-upaya perlawanan ya kepada undang-undang ini. Karena di undang-undang Omnibus Law sebenarnya tidak hanya bicara ketenaga kerjaan, ada 11 klaster di sana itu. Klaster ketenaga kerjaan inilah yang menjadi yang paling berdampak kepada kita kelas pekerja. Dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini beberapa aturan memang terdegradasi. Hak-hak pekerja itu akhirnya terampas, dikurangi. Misalnya pesangon, lalu bicara upah minimum. Upah minimum yang dulu menggunakan ada survei pasar, ada kebutuhan hidup layak, ini tidak ada lagi. Kenaikan upah hanya berdasarkan kepada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi secara makro.
yang akhirnya membuat kenaikan upah itu dibatasi hanya dari sisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tidak melihat lagi kebutuhan layak pekerja itu berapa sebenarnya melalui survei. Dulu kan melalui survei pasar, harga beras berapa, harga telur berapa, diukur itu kebutuhan hidup layak. Tapi sekarang tidak lagi. Ketika bicara inflasi, kebutuhan ekonomi itu yang dipakai untuk mengukur kenaikan pekerja, upah pekerja. Yang akhirnya upah di daerah provinsi-provinsi yang berbeda-beda itu, misalnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah itu upahnya berbeda, lebih tinggi Jawa Barat. Tapi ketika naiknya misalnya 3%, maka 3% dari upah Jawa Barat itu akan berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah 5% dari 5 juta misalnya naiknya hanya sekitar 150.000. Tapi Jawa Barat yang sudah 5 juta misalnya, Karawang misalnya, naiknya akan lebih besar. Maka disparitas atau jarak antara upah terendah akan semakin jauh. Upah pekerja yang kecil sekarang akan masih makin kecil, yang besar akan makin besar. Maka relokasi itu akan terjadi terus. Maka perusahaan-perusahaan garmen tekstil di provinsi yang upahnya mahal akan berpindah kepada provinsi yang upahnya kecil. Dan kenaikannya karena sentralistik dari pusat akan tetap seperti itu. Kenaikannya secara nasional, tidak lagi bicara kebutuhan hidup layak di daerah masing-masing. Itu masalahnya. Ya, dampak dari Omnibus Law yang kami rasakan, khususnya di Indonesia itu sangat merugikan buruh, sangat menindas buruh. Itu karena Undang-Undang 13 aja yang seperti itu peraturannya aja sudah membelenggu kita, apalagi dengan Omnibus Law yang sekarang itu sangat-sangat mendolimi buruh. Ya, karena kita harus bersyukur juga mungkin. Kita harus bisa bernapas juga, harus disyukuri. Maksudnya seperti ini. Termasuk cuti melahirkan, di situ sudah hak-haknya pun dikurangi. Cuti head itu sudah dikurangi juga. Terkait masalah upah pun sekarang di Undang-Undang 13 itu dijelaskan bahwa gubernur itu yang memutuskan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu melalui peraturan pemerintah, upah minimum kabupaten itu diputuskan oleh pemerintah melalui surat edaran SK dari pemerintah seperti itu. Nah, yang kedua, sekarang banyak kejadian di perusahaan dengan adanya peraturan perundang-undangan Omnibus Law ini itu banyak sekali kekerasan gender. Mau itu verbal, non verbal, itu banyak dilakukan. Karena apa? Karena dengan undang-undang ini perusahaan bisa dengan leluasa mem-PHK pekerja. Otomatis si pekerja takut karena dengan kebutuhan dia ingin bekerja tapi perusahaan menekan. Maka mau tidak mau dengan alasan bahwa perusahaan sedang valid, perusahaan sedang tidak ada order, upah dikurangi dengan adanya kesepakatan yang mana diatur dengan di peraturan perundang-undangan Omnibus Law itu diperbolehkan bahwa upah itu bisa dikurangi, libur bisa tidak dibayar itu dengan adanya kesepakatan. Nah, itu adalah salah satu contoh yang sangat besar bahwa Omnibus Law itu sangatlah merugikan bagi kaum pekerja, kaum buruh, ya. Apalagi di situ sudah tidak ada lagi yang namanya pekerja pengangkatan karyawan tetap, tidak ada lagi kekuatan hukum yang menjamin di situ. Yang ketiga adalah terkait dengan persoalan jaminan sosial. Ketika berbicara jaminan sosial, para pekerja ter-PHK yang seharusnya masih mendapatkan jaminan sosialnya sampai dengan 6 bulan ke depan, dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, mereka hari ini dikatakan pemutusan hubungan kerja, maka besok ketika mereka mau berobat, itu sudah tidak ada lagi jaminan sosial khusus untuk kesehatan. Oleh karena itu ini menjadi penting. Begitu juga persoalan PKB. PKB yang tadinya sudah lebih baik diatur oleh dua pihak antara serikat pekerja dan pengusaha. Dengan adanya Omnibus Law, semua terdegradasi sehingga kesempatan untuk melakukan sebuah negosiasi melalui PKB ini menjadi sangat sempit. Bahkan ironisnya terjadi degradasi, penurunan hal-hal yang sudah diatur lebih baik di dalam PKB. Ini juga menjadi sebuah persoalan yang sangat signifikan. Apa yang mau kerja boleh kerja di sini, tapi kalau kamu menuntut upah banyak tidak boleh di sini, seperti itu. Ya, sembari kita menunggu masa aksi yang sedang turun mobil untuk kawan-kawan KSP. Terkait masalah hak-hak pekerja sudah diatur, tapi di Undang-Undang Omnibus Law ini banyak peraturan yang sangat merugikan pekerja. Saya bekerja di situ sebagai operator.
Usia saya waktu itu 51 tahun. 51 tahun dengan masa kerja 5 tahun. Di situ saya dimutasi di sesuatu tempat yang saya tidak bisa mengerjakan karena kondisi badan saya tidak memungkinkan. Saya sakit, ada di kaki sebelah kanan saya, di lutut terutamanya. Itu saya disuruh membersihkan mesin itu itu 28 kali 2 berarti 54 mesin ya itu. Saya di situ merasa nggak mampu. Saya berusaha menemui pimpinan, saya minta tolong supaya saya ditempatkan di tempat yang saya bisa, maksudnya saya mampu gitu. Tapi di situ saya tidak mendapatkan apa-apa, saya malah disuruh mengundurkan diri. Disuruh mengundurkan diri karena saya terbekali dari, memang saya aktivis, saya dari Serikat Pekerja, saya berusaha untuk bipartit. Di situ saya bipartit, terjadinya pihak dari manajemen tidak mau menandatangani surat bipartit saya. Tapi tetap saya melayangkan aduan saya ke dinas terkait. Di situ saya terjadi sidang, terjadinya saya yang menang dari tuntutan kekurangan hak-hak saya, dan saya dipekerjakan kembali. Setelah itu saya dipekerjakan di tempat bagian PO. PO itu kalau di Indonesia itu seperti cleaning service, tapi saya ditempatkan di kantor lantai 2 dan di situ tidak ada orang sama sekali, cuma saya di situ. Jadi setelah saya menyelesaikan tugas-tugas saya, entah dilihat entah tidak, yang penting saya di situ kerja, niat saya bismillah saya kerja di situ. Saya tanya setelah selesai mengerjakan itu, apakah boleh saya untuk beribadah dengan zikir? Boleh. Jadi terjadinya setelah saya melakukan pekerjaan saya cuma zikir di situ. Dan saya tidak pernah pergi kemana-mana. Karena saya merasa bahwa di situ saya kerja dan saya digaji. Seperti itu. Sampai sekarang, hampir sekitar 2 tahun saya menjalani itu. Saya terjadi itu tahun 24 April 2022 sampai sekarang saya masih di situ, masih tetap bertahan. Karena undang-undang ini kan tidak melihat sektoral, Omnibus Law tidak melihat sektor A, B, C, D, tidak, tapi berlaku untuk semua sektor, sehingga semua sektor terdampak terhadap pemberlakuan undang-undang Omnibus Law ini. Itu. Jadi contohlah sektor otomotif, logam yang saat ini lagi saya tanganin, bahwa ada 31 pekerja di PHK dengan alasan kontrak. Padahal di Omnibus Law ada kompensasi, kewajiban perusahaan memberikan kompensasi terhadap pekerja kontrak yang habis masa kontraknya, periode kontraknya. Akan tetapi mereka sulit untuk mendapatkan hak itu. Dan ini sampai kadang untuk mendapatkan pun harus melalui pengadilan hubungan industrial. Tidak serta-merta pengusaha itu langsung selesai kontrak langsung dikasih haknya, tidak. Mereka harus memperjuangkan dulu, berjuang dulu untuk mendapatkan itu. Kalau mereka diam, pengusaha juga tidak akan memberikan itu. Itu. Dan ini adalah hak-hak yang memang banyak yang Serikat pekerja itu tidak diberikan sebuah kebebasan. Mau itu berdialog, berdiskusi, apapun itu tidak ada. Karena apa? Karena Omnibus Law ini perusahaan dengan leluasa, kalau serikat pekerjanya tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan perusahaan, maka akan dilakukan sebuah PHK. Seperti itu. Dan kita melaporkan ke dinas, melaporkan kemanapun, ke lembaga-lembaga, bahkan ke pengadilan, tetap orang pemerintah itu mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, yaitu Omnibus Law. Dan itulah dampak dari adanya Omnibus Law. Maka pekerja itu, khususnya serikat pekerja, tidak ada kebebasan. Pekerja itu takut untuk bergabung, karena perusahaan, kalau kamu ikut serikat pekerja, maka kontrak kamu tidak akan saya perpanjang.